Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Satu keluarga tertimbun tebing longsor di Kabupaten Banjarnegara. Putra sulung Presiden Joko Widodo memastikan ijazah ayahnya asli dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dari limbah bambu, seorang pemuda di Wonogiri menyulapnya menjadi gelas dan tempat pensil yang cantik. Ya, imbas kenaikan harga kedelai yang melonjak membuat para perajin tahu dan tempe di Kabupaten Pekalongan mengeluh karena terus merugi. Mereka bahkan terancam gulung tikar. Puluhan perajin tahu dan tempe di Kampung Tahu, Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mengeluhkan harga kedelai yang meroket. Dalam beberapa hari terakhir, harga kedelai sudah naik 2 kali. Kini harga kedelai naik dari Rp13.000 menjadi Rp13.250 per kilogramnya. Padahal akhir September lalu harga masih berkisar Rp12.500 per kilo. Perajin tahu dan tempe mau tak mau tetap membeli kedelai lantaran kebutuhan. Di tengah biaya produksi yang kian mencekik, mereka memilih tak menaikkan harga, pun mengurangi ukuran karena khawatir tak laku. Ya pengaruhnya banyak sekali. Ya. Kalau jualan ke tempe, kalau mau dikecilin, pembelinya pada lari. Kalau masih utuh, harga itu nggak untung, dapat untung. Itu kendalanya gitu. Jika keadaan terus-menerus seperti ini, perajin tahu dan tempe bisa terancam gulung tikar. Perajin berharap pemerintah segera menekan lonjakan harga kedelai. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, angkat suara terkait tudingan ijazah palsu ayahnya. Ia memastikan ijazah ayahnya asli. Pihak kampus Universitas Gadjah Mada juga menegaskan orang nomor 1 di negeri ini merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Tudingan ijazah Presiden Joko Widodo palsu dijawab pihak kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam konferensi pers, Rektor UGM memastikan Jokowi merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 1980 dan lulus pada 1985. Pihak UGM juga menjelaskan jika tulisan pada ijazah yang dinilai berbeda dengan alumnus UGM lain karena pada masa itu belum ada penyeragaman format dan masih menggunakan tulisan halus. Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di lokasi berbeda, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara terkait tudingan tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai wali kota Solo itu menegaskan ijazah ayahnya asli dan selalu lolos verifikasi saat mendaftar sebagai kepala daerah hingga presiden. Ya sesuai itu. Dan saya ingin daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisang ya. Udah tahu ya. Langsung ngapusi pendaftaran presiden dan langsung ngapusi. Sebelumnya ada gugatan masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Gugatan itu telah didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Isu ini pun heboh di media sosial lewat unggahan seseorang bernama Dr. Tifa lewat Twitter. Ia mempertanyakan keaslian ijazah Presiden. Tim Liputan melaporkan.
Kita ke informasi lain, beragam buku bacaan hingga rak sekolah diberikan ke salah satu sekolah di Kabupaten Kendal. Kegiatan itu untuk meningkatkan minat baca pelajar dan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian sosial antar sesama. Buku adalah jendela dunia. Tak asing bukan dengan istilah yang satu ini, beragam buku baik yang bersifat pendidikan ilmu pengetahuan atau hiburan menjadi penting di tengah era digitalisasi. Demi menciptakan generasi muda yang gemar membaca buku, keberadaan perpustakaan sekolah menjadi salah satu hal penting dalam menambah ilmu. Selain menambah ilmu, adanya perpustakaan akan meningkatkan minat siswa untuk membaca. Seperti di Madrasah Sanawiyah Nadlatul Ulama 8 Gemu di Kabupaten Kendal yang sadar akan pentingnya menumbuhkan minat baca siswa. Madrasah ini menyediakan fasilitas perpustakaan dan terus memperkaya ragam buku bacaan. Agar para siswa bisa selalu mengakses berbagai bacaan bermutu, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, YPP Indosiar SCTV memberikan bantuan 100 buku bacaan dan 3 unit rak buku serta 2 unit lambang Garuda Pancasila kepada MTS NU 8 Gemuh Kendal. Bantuan dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas peran serta pemirsa dan bentuk kepedulian sosial antar sesama. Dalam bentuk sumbangan pendidikan ya. Jadi bantuan pendidikan diserahkan kepada sekolah MTS NU 8 Gemu. Bantuan pendidikan ini disambut baik oleh pihak sekolah dan para siswa. Bantuan ini sangat menunjang kegiatan literasi yang ada di madrasah ini untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dan juga Bapak Ibu guru warga madrasah MTS NU 8. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk SCTV dan Indosiar atas 3 rak buku dan buku baru. Jadi lebih semangat ke perpustakaan, lebih suka di perpustakaan karena ada buku-buku baru. Bantuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan kenyamanan siswa saat membaca buku di perpustakaan. Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, sebanyak 1.000 orang mendapatkan vaksinasi booster COVID-19 diadakan di Kecamatan Kedung Wui, Kabupaten Pekalongan. Usai divaksin, para peserta juga mendapat bantuan berupa paket sembako. Vaksinasi booster COVID-19 digelar di kantor Kecamatan Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan pada Selasa kemarin. Sebanyak 1.000 dosis yang disiapkan untuk warga yang telah mendaftar. Pendaftaran diadakan sebelum penyelenggaraan vaksin agar tepat sasaran dan menghindari kerumunan warga. Pertama kami mengundang kelompok-kelompok memberikan, mereka sudah by name, memberikan formulir sesuai jumlah kelompok yang mau didaftarkan. Setelah itu, setelah semua hari Jumat mereka kami panggil untuk saya cek formulir itu semua ternyata benar. Terus saya bagi waktunya masuk untuk divaksin. Usai para peserta disuntikan vaksin booster jenis Pfizer, mereka mendapatkan bantuan berupa paket sembako. Gak ada sih, gak ada ketentuan, cuma ada yang dekat dari rumah, jadinya ikutnya di sini gitu. Terus ini dapat apa Mbak? Gimana? Dapat apa setelah vaksin? Oh, ini dapat paket sembako, alhamdulillah membantu sekali ya. Vaksin booster yang ketiga, alhamdulillah dengan hadiah yang saya terima. Terima kasih. Dapat apa Bu? Setelah vaksin dapat apa? Setelah vaksin dapat apa? Setelah vaksin saya dapat sembako. Terima kasih. Kegiatan vaksinasi atas kerjasama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Pondok Kasih Perempuan Berkebaya Indonesia dan Paguyuban Ibu-Ibu Kedung Wuni ini berhasil mencapai targetnya, yakni 1.000 dosis. Kegiatan ini diharapkan bisa menunjang target vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pekalongan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. SCTV Indosiar dan Pondok Kasih